Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lele Agustiana. Saya dari kelas 12 IPA 2. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erika Irianti SPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dan digital serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, simak penjelasan berikut ini tentang penyimpanan dan transmisi data. Teknologi digital adalah alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, akan tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi analog adalah suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Penyimpanan data adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Contoh penyimpanan data sebagai berikut: hard disk atau rekaman keras yang meliputi flash disk, micro SD, cloud storage, zip drive, CD, dan DVD. Transmisi data adalah proses penguatan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang sifatnya pulsa, terputus-putus dan terjadi perubahan tiba-tiba di antara bagian-bagiannya. Sinyal ini merupakan serangkaian pulsa, tegangan yang ditransmisikan melalui suatu media kawat. Sistem komputer bekerja dengan sinyal ini. Sinyal analog. Sinyal analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak yang jauh dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Ini adalah contoh gambar transmisi data dalam bentuk sinyal analog dan digital. Media transmisi data yang pertama, kabel biret terdiri dari kabel pilin, copper kabel, serat optik atau fiber optik. Yang kedua, ini kabel, sering disebut Wi-Fi atau wireless. Wi-Fi hanya dapat ditransmisikan data atau mencari data yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tetapi Wi-Fi tidak bisa digunakan sebagai pemandu seperti radar. Jalur transmisi data terbagi menjadi tiga, yaitu multicast, yaitu proses komunikasi yang dilakukan dua alat yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan alat yang disebut server. Yang kedua, broadcast adalah alat yang terhubung dengan berbagai alat lainnya. Kerja alat ini adalah hanya dapat mengirimkan data atau informasi tetapi tidak dapat menerima data tersebut dari alat lainnya. Contohnya seperti televisi yang biasa kita tonton. Yang ketiga, unicast. Hanya dua orang saja yang dapat mengecast itu. Contohnya jika A sedang berbicara dengan B lewat telepon, maka C tidak dapat menelpon dengan B di dalam waktu yang bersamaan. Metode transmisi. Metode transmisi dapat dikatakan sebagai tahap yang ada di dalam mengirimkan satu data. 1. Parallel transmission adalah data yang dapat dikirimkan secara bersamaan atau serentak di dalam beberapa jalur.
2. Serial transmission. Perbedaan dengan parallel transmission adalah bahwa serial transmission hanya bergantian dalam mengirimkan datanya dan hanya menggunakan satu jalur. Penerapan penyimpanan data dan transmisi data bidang pendidikan. Dengan adanya TIK dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan gurunya, melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Yang kedua, bidang perbankan, yaitu mengecek saldo, mentransfer uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bidang perniagaan, seperti toko online, internet banking, dan masih banyak lagi contoh-contoh serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari penerapan penyimpanan data. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.